Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa, kembali berjumpa belajar dengan Ibu ya. Kita lanjutkan membahas soal pas ganjil kelas 9 2021-2022. Nomor 12 sampai nomor 15. Oke, Ibu share screen dulu ya. Nah, ini yang nomor ya. Ibu, ya, nomor 12 ya ini. Nomor 12 soalnya dari persamaan kuadrat berikut yang memiliki akar kembar adalah ini A, B, C, D. Kita selidiki satu-satu ya para siswa ya. Sebentar ya, pulpennya Ibu atur dulu. Ibu atur dulu pulpennya. Bentar. Oke. Nah, sekarang di sini ada kata kunci akar kembar ya. Ada kata kunci akar kembar. Akar kembar. Bentar. Ada kata kunci akar kembar di sini ya. Nah, apa yang dimaksud akar kembar? Nah, akar kembar ini maksudnya adalah para siswa masih ingat teori diskriminan ya. Jadi suatu persamaan kuadrat dia memiliki akar kembar jika diskriminannya D ya, dilambangkan dengan D itu sama dengan 0. Ini diingat-ingat ya. Jadi suatu persamaan kuadrat dia memiliki akar kembar jika diskriminannya sama dengan 0. Diskriminan itu tidak lain adalah B kuadrat ya dikurangi 4AC. Nah, ini. Nah, ini yang perlu kalian selidiki dari 4 jawaban itu nanti kita cari satu-satu ya. Berapa nilai diskriminannya? Oke, sekarang yang A kita cek yang A ya. A itu persamaannya adalah X kuadrat ditambah 5X ditambah 1 ya sama dengan 0. Nah, ini kita cari dulu nilai A, B, dan C-nya. Ingat, A itu adalah angka di depan X kuadrat, jadi di sini A-nya adalah 1 ya. Kemudian B sama dengan B itu angka di depan X, jadi ini. Ini adalah B, B-nya sama dengan 5. Sedangkan C itu adalah ini, konstantain namanya C ya. Sama dengan 1. Kita cari para siswa. Diskriminannya berapa? D sama dengan B kuadrat. B-nya adalah 5. Langsung kita masukkan ya. 5 kuadrat dikurangi 4 kali A-nya 1. C juga 1. Sehingga ini menjadi 25 dikurangi 4 sama dengan 21. Nah, ini D-nya diskriminannya 21 bukan 0. Jadi ini tidak boleh dipilih ya. Jangan dipilih. Sekarang kita selidiki yang B. Nah, jawabannya B adalah X kuadrat ditambah 2X ditambah 1 ya. Sama dengan 0. Kita selidiki. Ini persamaannya ini A sama dengan berapa? 1 ya. Kemudian B-nya sama dengan 2. C sama dengan 1 ya. Kita masukkan di sini D sama dengan B kuadrat berarti 2 pangkat 2 ya. Dikurangi 4 kali A-nya adalah 1 kali C-nya adalah 1. 2 pangkat 2 adalah 4. Dikurangi 4 kali 1 kali 1 adalah 4 sama dengan 0. Nah, berarti yang memiliki akar kembar adalah pilihan yang B. Pilihan yang C dan D tidak ya. Bisa kamu selidiki sendiri ya. Kamu lanjutkan. Kalau tidak percaya ini kamu selidiki. Jadi jawabannya adalah yang B. Itu nomor 12 ya. Kemudian lanjut nomor 13 ya. Ini nomor 12 ini. Lanjut nomor 13. Akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat dikurangi 15X ditambah 50 sama dengan 0 ya. Sama dengan 0. Maka bagaimana cara mencari akar persamaan kuadrat? Nah, akar persamaan kuadrat
ini bisa kita cari dengan salah satu dari 3 metode yang sudah kalian pelajari, ya. Nah, ini lebih mudah kalau menggunakan metode yang pertama, yaitu dengan pemfaktoran, ya. Jadi X kuadrat dikurangi 15X ditambah 50 sama dengan 0, ini difaktorkan aja ya. Jadi ini difaktorkan, kamu siapkan kurungnya 2 ya, perkalian 2 suku sama dengan 0. Nah, kemudian kamu cari 2 bilangan ya, yang kalau dijumlah, ini kamu cari 2 bilangan, kalau dijumlah itu hasilnya adalah koefisien X. Jadi ini hasilnya adalah negatif 15 ya. Negatif 15. Dan kalau dikalikan itu hasilnya adalah ini. Nah, ini adalah 50. Berapa para siswa? Ya, hasilnya adalah negatif 5 dengan negatif 10 ya. Ini negatif 5 dengan negatif 10. Jadi negatif 5 tambah negatif 10 adalah negatif 15. Negatif 5 kali negatif 10 adalah 50. Nah, bilangan yang ditemukan ini kita pasang di sini ya. Jadi ini X, ini X. Nah, ini kita pasang negatif 5 dengan negatif 10. Nah, seperti ini. Pemfaktorannya sudah jadi, tinggal mencari akarnya ya. Jadi caranya nanti X dikurangi 5 sama dengan 0 atau ya, atau X dikurangi 10 sama dengan 0 ya. Jadi X sama dengan 5 ya. Satunya X sama dengan 10. Jadi jawabannya akar-akarnya adalah 5 dan 10 ya. Jawabannya adalah yang A kalau di dalam soal ya. Yang betul adalah yang A. Sekarang lanjut yang nomor 15 ya, nomor 15. Persamaan kuadrat min 2x kuadrat ditambah qx sama dikurangi 5 sama dengan 0 memiliki diskriminan min 24 ya. Diskriminannya min 24. Tentukan nilai q ya, nilai q yang ditentukan. Nah, kembali pada rumus diskriminan. Diskriminan itu rumusnya adalah b kuadrat dikurangi 4 kali A kali C. Nah, sekarang kita tentukan dulu ya. Di sini A-nya adalah berapa? Ini ya, ini A ya. Jadi yang ini adalah A. A-nya adalah min 2. Kemudian B adalah Q, ini yang akan kita cari. C ini. C sama dengan min 5. C sama dengan min 5. Nah, nilai ABC ini kita masukkan dalam ini diskriminan ya. Jadi B kuadrat, B-nya adalah Q, berarti Q kuadrat. Dikurangi 4 dikalikan A-nya adalah negatif 2, dikalikan C-nya negatif 5. Itu sama dengan min 24. Jadi diskriminannya adalah min 24. Selanjutnya kita hitung para siswa ya. Q kuadrat. Nah ini dikurangi negatif 2 dikurangi 4 kali negatif 2 adalah negatif 8 ya. Negatif 8 kali negatif 5 adalah positif 40. Jadi begini ya. Positif 40 sama dengan min 24. Selanjutnya negatif 40 ini kita pindah ke ruas kanan menjadi positif 40 ya. Sehingga menjadi Q kuadrat sama dengan negatif 24 ditambah 40 ya. Sehingga Q kuadrat sama dengan berapa ini? 16 ya. 16. Maka untuk mencari Q caranya kamu tarik akar tapi harus diberi plus minus ya. Plus minus akar 16. Berapa akar 16? Akar 16 dalam 4. Jadi plus minus 4. Jadi jawabannya Q adalah 4 ya. Atau negatif 4. Nah, jawabannya adalah yang B ya. Pilihan jawabannya adalah yang B dalam soal. Oke? Jadi itu. Kemudian lanjut yang nomor 15 ya, nomor 15 nih.
Hasil kali usia Bu Fitria dan Nanda adalah 204 ya. Nanda lahir ketika Bu Fitria berusia 28 tahun. Jumlah usia Bu Fitria dan Nanda berapa ya? Nah, misalkan ini dimisalkan dulu. Usia Bu Fitria, Bu Fitria, ini misalkan Ibu tulis sebagai lambang F ya. Kemudian usia Nanda Ibu tulis misalkan dilambangkan dengan N ya. Kemudian kita bentuk ini persamaannya. Bu Fitria dan Nanda ada perkalian ya, perkalian usia Bu Fitria dan Nanda 204. Kita tulis di sini. Berarti nanti kalimat matematikanya F kali N ya itu sama dengan 204 ya. Jadi perkaliannya ini Bu Fitria dan Nanda adalah 204. Kemudian Nanda lahir ketika Bu Fitria berusia 28 tahun, berarti selisih usia mereka itu 28 tahun anak-anak ya, para siswa ya. Sehingga artinya apa? Jadi nanti selisihnya itu 20 tahun, 28 tahun, berarti usia Bu Fitri ya dikurangi usia Nanda itu sama dengan 28 tahun. Jadi selisihnya 28 tahun. Kenapa? Karena pada saat lahir yaitu Nanda berusia 0 tahun itu Bu Fitria itu sudah berusia 28 tahun. Jadi selisihnya 28. Nah, dari dua persamaan ini kamu cari ya, dua bilangan ya. Kalau dikalikan hasilnya 204, kalau diselisihkan ya selisihnya hasilnya adalah 28. Kalau dikurangi hasilnya 28 ya. Kita pedomannya pada perkaliannya ini para siswa. Jadi kita cari dua bilangan variasi dua bilangan yang kalau dikalikan hasilnya 204. Ayo kita cari ya. Yang alternatif pertama kemungkinan 1 kali 204. Nah, ini kalau dikurangi 204 kurangi 1 kan tidak 28 ya, jangan dipilih. Kemudian alternatif kedua 2 kali 102. Ini juga 204 hasilnya ya. Tapi ini kalau dikurangi hasilnya tidak 28 kan ya. Terus sekarang 4. Karena 204 dibagi 4 itu bisa ya. Hasilnya adalah 51. 51 kurangi 4, 28. Bukan ya, bukan 28. Jangan dipilih. Kemudian alternatif berikutnya dibagi 6. Karena 204 itu bisa dibagi 6. Maksudnya kalau dibagi 6 dia hasilnya bulat. Jadi 6 kali 34. Ini juga hasilnya nanti 204. Coba sekarang. 34 dikurangi 6. Selisihnya ya. 34 dikurangi 6. Itu berapa itu? 28 ya. Nah, rupanya bilangan ini yang bisa kalian pilih ya. Jadi usia Nanda 6, usia Ibu Bu Fitria adalah 34. Yang ditanyakan di sini kan jumlah usia ya. Jumlah usia Bu Fitria dan Nanda adalah ini tinggal dijumlah aja, yaitu 34 ditambah 6 sama dengan 40. Maka jawabannya adalah yang B ya. Jadi jawabannya yang B. Demikian para siswa, semoga ini bisa dipahami dengan baik. Selamat belajar, terus semangat ya, dan semoga kalian diberi kemudahan oleh Allah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.